Assalamualaikum. Masa kegemilangan peradaban Islam mencatat sejumlah nama intelektual dan cendekiawan Muslim yang ulung di berbagai bidang. Salah satu nama itu adalah Tsabit bin Qurrah. Nama lengkapnya adalah Abu Hasan Tsabit bin Qurrah bin Marwan al-Sabi al-Harrani. Lahir pada tahun 826 Masehi di kota Harran, Turki. Ia dikenal pula sebagai Thabit dalam bahasa Latin. Ia adalah seorang astronom dan matematikawan dari Arab yang terkenal produktif dengan karya-karyanya yang ilmiah, terutama di bidang eksakta. Tsabit menempuh pendidikan di Baitul Hikmah yang menjadi lembaga penerjemahan dan pusat penelitian yang didirikan pada masa kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad atas ajakan Ja'far Muhammad bin Musa bin Syakir Banu Musa, yang juga seorang astronom dan matematikawan. Khawarizmi, tokoh Muslim lainnya, sangat mengagumi kecerdasan, kejeniusan, dan intelektualitas Tsabit bin Qurrah. Khawarizmi kemudian membawa Tsabit bin Qurrah ke Baghdad, pusat kerajaan Abbasiyah, untuk menemui khalifah. Khalifah sangat tertarik akan kecerdasan dan intelektual yang dimiliki Tsabit. Seperti yang diketahui, Khalifah memiliki proyek penerjemahan buku-buku Yunani. Tsabit bin Qurrah kemudian dimasukkan ke dalam kelompok penerjemah dalam Baitul Hikmah. Ia menjadi ilmuwan penting bagi peradaban Islam pada era kekhalifahan Abbasiyah. Setelah menamatkan pendidikannya, ia sempat kembali ke kota kelahirannya, Harran. Sayangnya, ia harus berhadapan dengan pengadilan lantaran pemikirannya yang dianggap berbahaya. Untuk menghindari hukuman, Tsabit meninggalkan Harran dan diangkat menjadi astronom pengadilan di Baghdad. Tsabit pun mendapatkan perlindungan dari Khalifah Al-Mu'tadid, salah seorang khalifah Abbasiyah yang terkemuka yang memerintah pada tahun antara 892 hingga 902 Masehi, karena beliau mengetahui kemampuan Tsabit dalam berbagai bidang termasuk bidang astronomi. Kepiawaiannya menguasai ilmu pengetahuan ini tak terlepas dari kemampuannya berbahasa asing. Tsabit mampu menguasai trilingual atau memiliki kemampuan menguasai 3 bahasa, yaitu bahasa Suryani, Arab, dan Yunani. Ia banyak mengalihbahasakan karya-karya penting warisan Yunani ke dalam bahasa Arab. Berbagai penemuannya dalam berbagai bidang tercatat sejarah. Dalam bidang matematika, Tsabit bin Qurrah menerjemahkan banyak karya ahli matematika Yunani seperti Apollonius, Euclid, Archimedes, dan Ptolemeus. Ia juga mengomentari buku Elements dari Euclid dan buku Ptolemy yang berjudul Geographia. Selain menerjemahkan karya Yunani, karya Tsabit bin Qurrah juga menghasilkan karya berjudul Kitab Al-Mufradat atau Kitab Data. Buku ini sangat populer di abad pertengahan yang berisi penjelasan seputar geometri dan aljabar geometri. Salah satunya adalah karyanya dalam bidang matematika ini adalah ilmu statistik dan perhitungan modern, kalkulus integral, dan masih digunakan hingga saat ini. Dalam kitab Fi Ta'lif An-Nisab atau The Composition of Ratios, Tsabit menjelaskan tentang teori senyawa rasio. Dalam buku tersebut, Tsabit mengaplikasikan antara aritmatika dengan rasio kuantitas geometri. Teori ini kemudian melahirkan gagasan bilangan real dan untuk penemuan kalkulus integral. Pemikiran ini jauh melampaui penemuan ilmuwan Yunani kuno dalam bidang geometri. Tsabit juga dikenal sebagai pendiri ilmu keseimbangan.
Hal ini karena kitabnya yang berjudul Kitab Fi al-Qarastun atau Buku Keseimbangan Balok. Inilah karyanya yang monumental dalam bidang ilmu mekanik. Karyanya ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Gerard dari Cremona dan menjadi sangat populer di dunia barat. Dalam astronomi, Sabit menulis banyak risalah tentang pergerakan matahari dan bulan. Sabit mengatakan bahwa gerakan planet-planet itu mempengaruhi gelombang bumi. Gelombang bumi terjadi setiap 26 tahun sekali. Kemudian Sabit menentukan garis lintang dengan mengukur naiknya lintang kutub. Ia mendapatkan ukuran dua lintang utara dan selatan sepanjang 56 mil. Ia mengukur luas bumi dengan menggunakan garis bujur dan garis lintang secara teliti. Penemuan Sabit tersebut memberikan inspirasi kepada para pelaut seperti Columbus untuk melakukan pelayaran keliling dunia yang dimulai dari Laut Atlantik. Dan berkat penemuannya itu, para pelaut bisa memastikan jika mereka tidak akan tersesat dan kembali ke tempat semula dengan pemetaan bintang menggunakan garis lintang dan bujur oleh Sabit. Penemuan penting Sabit yang lain adalah jam matahari atau Mazawil al-Samsyah. Jam ini menggunakan sinar matahari untuk mengetahui peredaran waktu dan menentukan waktu sholat dengan cara menancapkan sepotong kayu atau seseorang berdiri di bawah terik matahari. Apabila bayangan kayu atau orang tersebut condong ke arah barat sedikit, berarti sudah menunjukkan datangnya waktu zuhur. Bayangan kayu atau orang tersebut tidak akan nampak saat matahari tepat berada di atasnya ketika berada di titik 33,5 derajat lintang utara dan selatan. Sabit juga membuat kalender tahunan berdasarkan sistem matahari. Karya Sabit dalam astronomi yang terkenal berjudul Concerning the Motion of the Eighth Spirala. Ia wafat di Baghdad pada tanggal 18 Februari tahun 901 Masehi di usia 75 tahun. Sabit bin Qurrah dijuluki dengan sebutan Father of Statistics atau Bapak Penemu Statistika berkat kitabnya yang monumental serta sangat berpengaruh bagi kemajuan pengetahuan di era modern. Sekian ceritaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.